Halo sobat para penggemar film, selamat datang di channel Kamera Action, channel yang membahas seputar film beserta info-info yang menarik dari film tersebut. Pada episode kali ini, admin akan membahas film yang berjudul Twister, produksi tahun 1996. Film ini disutradarai oleh Jan de Bont, sutradara yang juga mengarahkan film box office Speed, Speed 2, The Haunting, dan Tomb Raider The Cradle of Life. Sedangkan ceritanya ditulis oleh Michael Crichton, novelis yang juga menulis buku bestseller Jurassic Park. Film ini berkisah tentang sekelompok ilmuwan muda yang berusaha mengejar angin tornado. Kelompok ini berusaha melemparkan alat eksperimental mereka ke dalam pusaran angin tornado, sehingga bisa memberikan umpan balik berupa data-data tentang angin tornado. Diharapkan dengan adanya informasi dari data-data tersebut, mereka atau pemerintah bisa menciptakan sistem peringatan dini terhadap ancaman angin tornado. Mereka tidak sendirian, karena ada kelompok lain yang berusaha menjadi pesaing dalam pekerjaan ini. Bagi Anda penggemar film action dengan bumbu sains dan teknologi, film ini cocok untuk Anda. Sudah siap camilan dan minumannya? Oke, tanpa banyak kata, langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Kamera, action! Film dibuka dengan adegan pada tahun 1969, di mana seorang anak kecil bernama Joe Harding dibangunkan dari tidurnya oleh sang ibu karena ada informasi dari TV akan ada badai tornado. Bersama dengan sang ayah, di tengah ancaman badai tornado yang semakin dekat, mereka segera menuju bunker tempat perlindungan yang ada di halaman rumah mereka. Saat badai tornado melewati bunker mereka, sang ayah melihat pintu bunker seperti akan terangkat. Dia pun berusaha untuk menahan pintu bunker tersebut, namun usahanya sia-sia. Sang ayah ikut terbawa angin tornado yang dahsyat. Joe berteriak histeris melihat kejadian tersebut. Berpindah ke masa sekarang. Tampak sepasang calon suami istri bernama Bill dan Melissa sedang mengendarai sebuah mobil SUV merah. Mereka bermaksud menemui Joe, mantan istri Bill, untuk meminta dokumen perceraian yang harus ditandatangani oleh Joe. Mereka pun menemui Joe bersama timnya yang sedang mempersiapkan perburuan tornado. Terjadilah pertemuan yang agak kagok antara mantan istri dan calon istri baru. Joe tidak mengira Bill akan datang dengan calon istrinya. Sebenarnya dia berharap Bill datang sendirian untuk mengambil dokumen perceraian mereka. Karena ada hal lain yang akan diperlihatkan Joe kepada Bill, yaitu Dorothy, sebuah alat eksperimental hasil rancangan Bill yang berhasil dibuat prototipnya oleh Joe dan timnya. Bahkan mereka membuat 4 buah Dorothy sekaligus. Joe berharap Bill bisa menyaksikan alat hasil rancangannya berfungsi dengan sempurna. Joe juga berharap Bill bisa ikut melemparkannya ke angin tornado bersama mereka. Saat Joe dan Bill berusaha menjelaskan cara kerja Dorothy kepada Melissa, salah seorang anggota tim melaporkan akan ada tornado besar yang bisa mereka kejar. Dengan sigap, para anggota tim berkemas untuk memulai perburuan mereka. Bill dan Melissa pun terpaksa ikut dengan mereka, karena ternyata ada 1 lembar dokumen perceraian yang belum ditandatangani oleh Joe. Saat mereka dalam perjalanan ke lokasi tornado, mereka bertemu dengan Jonas dan rombongannya. Jonas adalah mantan rekan Bill dan Joe saat bekerja di laboratorium yang sama. Namun sekarang terjadi persaingan di antara mereka. Bill menganggap Jonas bekerja hanya demi uang, sementara dia dan Joe bekerja demi ilmu pengetahuan. Bill juga menganggap Jonas tidak memiliki insting di lapangan. Saat mereka berhenti di sebuah rest area, Jonas memperkenalkan alat eksperimentalnya yang bernama Dot 3 kepada awak media yang mengikutinya. Bill yang menyaksikan hal tersebut langsung naik pitam karena menganggap Jonas telah mencuri idenya. Karena alat yang diperkenalkan Jonas kepada awak media hampir sama persis dengan rancangannya. Namanya pun juga mirip dengan rancangannya.
Bill pun menyesalkan hal tersebut karena sebenarnya Joe sudah mengetahuinya, namun tidak memberitahukan kepadanya. Kekesalan Bill makin memuncak mengingat kejadian sebelumnya saat mobil mereka hampir saja bersinggolan dan Jonas mengolok-olok dirinya yang beralih profesi sebagai pembawa acara ramalan cuaca. Bill pun memberi waktu Joe 1 hari untuk mendemonstrasikan Dorothy bisa terbang atau tidak. Bill akan segera pergi. Di luar rest area, Bill serius memandangi langit. Dengan instingnya, Bill bisa merasakan akan ada tornado. Dia pun menyuruh teman-temannya untuk segera bersiap-siap meluncur ke lokasi tornado. Begitu juga Jonas dan timnya. Mereka segera meninggalkan rest area. Perburuan tornado pun dimulai. Bill mengambil alih kemudi mobil Joe, sementara Melissa diminta untuk membawa sendiri mobil SUV merah mereka. Di tengah suasana canggung, percakapan yang awalnya berjalan biasa berubah menjadi pertengkaran berkenaan masa lalu mereka berdua. Tanpa Bill sadari, mobil mereka hampir masuk parit pinggir jalan. Beruntung Joe segera mengingatkan Bill. Salah satu anggota tim yang mendengar keributan mereka melalui radio segera mengingatkan bahwa mereka sudah mendekati lokasi tornado. Begitu melihat bibit tornado, Joe segera mengingatkan anggota timnya untuk menjaga jarak dengan mobilnya yang membawa Dorothy. Bermaksud mendekati tornado dengan melewati galian parit, mobil mereka terhenti oleh jembatan kayu. Joe dan Bill pun berusaha mengeluarkan Dorothy. Namun, melihat situasi tidak memungkinkan, Bill mencegah Joe melakukannya demi keselamatan mereka berdua. Tak berapa lama kemudian, angin tornado menerbangkan mobil mereka, meninggalkan mereka yang berpegangan pada tiang jembatan. Saat Joe mencari-cari mobilnya, tiba-tiba mobil tersebut jatuh tepat di hadapan Melissa. Meski terkejut, Melissa berhasil menguasai kemudi dan terhindar dari tabrakan dengan mobil Joe. Bill pun menenangkan Melissa bahwa dia baik-baik saja. Bersama rekan-rekannya, Joe mengumpulkan sensor-sensor yang berserakan di jalan dan menggabungkannya dengan Dorothy yang lain, karena Dorothy nomor 1 sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Dengan berat hati, Bill dan Melissa mengizinkan untuk menggunakan SUV merah mereka untuk terlibat dalam perburuan tornado. Melissa makin heran ketika mereka memutuskan untuk memburu tornado yang lain, sementara mereka baru saja kehilangan 1 buah mobil dan nyawanya hampir melayang. Bill justru mengatakan bahwa apa yang baru saja mereka alami masih belum apa-apa. Sementara itu, tim Jonas yang menggunakan peralatan lebih canggih sepertinya berhasil mendahului mereka. Kali ini Bill dan Joe berusaha mendahului Jonas. Tetapi tiba-tiba Bill menghentikan mobilnya dan melihat ke arah tornado yang menunjukkan gejala bahwa tornado tersebut akan berubah arah. Mereka pun mengambil jalan pintas. Makin mendekati tornado, Bill meminta rekan-rekannya untuk menjaga jarak sambil terus memberikan informasi kepadanya. Sementara itu, Jonas kesal dengan anggota timnya karena memberikan informasi yang salah, sehingga mereka ditikung oleh Bill dan teman-temannya. Makin mendekati lokasi tornado, mereka dikejutkan oleh tornado yang tiba-tiba membelah diri menjadi 2 titik tornado. Bahkan mobil SUV mereka dipelintir oleh 2 titik tornado tersebut. Ketika Bill dan Joe merasa gembira dengan sensasi yang baru saja mereka dapatkan, Melissa yang terpaku dalam mobil terlihat shock. Dia pun mengira saat Bill mengatakan kepadanya bahwa Bill adalah seorang pemburu tornado, hanyalah perumpamaan saja, bukan memburu tornado dalam arti yang sesungguhnya. Bill pun meminta maaf dan berusaha menenangkan Melissa. Rekan-rekan Joe mengingatkan bahwa mereka sudah dekat dengan Wakita, tempat tinggal Bibi Megan. Mereka pun menyarankan Joe dan Bill untuk mampir ke sana. Selain untuk istirahat sejenak, juga untuk mendapatkan makanan yang enak dari Bibi Megan. Di saat makan di rumah Bibi Megan itulah Melissa mendapat penjelasan kenapa Bill dipanggil sang ekstremis oleh rekan-rekannya. Selain itu, dia juga mendapat penjelasan tentang skala tornado yang disebut dengan huruf F atau Fujita, mulai dari F1 sampai F5. Saat dia bertanya seperti apa tornado dengan skala F5,
Salah seorang dari mereka menjawab bahwa F5 itu seperti jari-jari Tuhan. Kemudian Melissa bertanya, siapa di antara mereka yang sudah pernah melihat F5? Semua langsung terdiam. Bill pun menjawab bahwa hanya satu orang dari mereka yang pernah melihat tornado dengan skala F5, yaitu Joe Harding. Keesokan harinya, mereka mendapat informasi tornado lagi. Mereka pun segera bergegas untuk memulai perburuan tornado. Mengikuti petunjuk tim peta, mereka mengambil jalan pintas. Tim peta meyakinkan bahwa di balik semak-semak dan ladang jagung akan ada jalan raya. Dan saat mereka masuk ke jalan raya, bertepatan dengan rombongan Jonas yang juga sedang melintas. Mereka sempat bersitegang karena hampir saja terjadi insiden di antara mereka. Kedua rombongan itu pun akhirnya berpisah di sebuah pertigaan. Mereka mendapat informasi bahwa ada tornado di jalan Route 33, tetapi Bill dan Joe yang sudah berada di Route 33 tidak melihat adanya penampakan tornado. Salah satu anggota tim mengatakan tornado akan muncul di balik bukit. Bill pun akhirnya merasakan. Tidak berapa lama kemudian terjadi hujan es. Anggota tim yang lain langsung berhenti. Sementara itu, Bill dan Joe tetap menuju titik tornado. Puing-puing mulai menerpa mobil Joe dan Bill. Sementara itu, Bill berusaha untuk menghidupkan Dorothy, bersiap untuk dilemparkan ke titik tornado. Saat mereka bersiap untuk menurunkan Dorothy dari mobil, tiba-tiba tiang listrik di samping mobil mereka tumbang, menghantam Dorothy dan menghempaskannya ke jalan. Rekan-rekan setim menyarankan Bill dan Joe untuk segera kembali karena tornado sudah lewat. Joe masih berusaha mengumpulkan sensor yang jatuh berserakan. Tetapi Bill berpendapat sebaliknya. Sensor-sensor itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Kembali perselisihan mereka terdengar oleh rekan-rekan mereka lewat radio. Begitu juga dengan Melissa. Melissa pun bisa merasakan bahwa mereka, Bill dan Joe, sebenarnya masih ada rasa saling sayang. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel. Tidak jauh dari motel sedang digelar bioskop drive-in. Melissa tampak gelisah di kamarnya. Sementara Joe pergi ke resto untuk memesan kopi buat rekan-rekannya sambil menandatangani dokumen perceraian yang terlewatkan olehnya. Karena TV di kamar mengalami gangguan, Melissa pun memutuskan keluar kamar untuk cari udara segar. Saat yang bersamaan, Joe dan Bill juga melihat TV di resto mengalami gangguan siaran. Insting Bill dan Joe pun terbukti. Tak lama kemudian, Dusty menginformasikan ada tornado sedang menuju ke tempat mereka. Para penonton bioskop pun berhamburan menyelamatkan diri. Mereka berlindung di sebuah bengkel. Atap bengkel berhamburan, neon sign hampir menimpa mereka. Bahkan sebuah mobil yang terbang menghantam atap bangunan membuat suasana dalam bengkel begitu mencekam. Hal ini membuat Melissa sangat trauma. Belum pulih dari kejadian yang mencekam di bengkel, Dusty menginformasikan bahwa tornado sedang mengarah ke Wakita, tempat tinggal Bibi Megan yang baru saja mereka kunjungi. Saat rombongan akan menuju Wakita, Bill berpesan kepada Melissa untuk tetap tinggal di motel sampai dia balik dari Wakita. Tetapi ternyata Melissa lebih memilih berpisah dengan Bill. Dia sudah tidak tahan hidup dalam kegilaan angin tornado. Melissa pun ikhlas melepas Bill jika akan kembali hidup bersama Joe. Melissa pun mengatakan kepada Bill bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya, karena dia sudah tahu jalan pulang. Sampai di Wakita, mereka mendapati kerusakan yang luar biasa. Hampir tidak ada bangunan yang berdiri dengan utuh. Melihat sepasang suami istri memeluk putri mereka, ingatan Joe langsung kembali ke mendiang ayah dan ibunya. Kejadian yang membuatnya sangat terobsesi dengan angin tornado. Sampai di rumah Bibi Megan, mereka dapati rumah tersebut sudah hampir runtuh. Joe dan Bill berusaha untuk masuk mencari Bibi Megan. Beruntung Bibi Megan masih selamat di tengah ancaman rumah yang
bisa setiap saat roboh, Joe dan Bill berusaha menyelamatkan dan coba mengeluarkan Bibi Megan dari reruntuhan rumahnya. Sesaat setelah Bill berhasil mengeluarkan anjing kesayangan Bibi Megan, rumah tersebut langsung runtuh. Saat itu juga terdengar informasi bahwa tornado skala F4 yang menghantam Wakita masih terus bergerak ke arah timur laut dengan potensi skalanya makin menguat menjadi F5. Bibi Megan pun menyemangati Joe untuk melanjutkan apa yang selama ini dilakukannya, mengejar tornado untuk keselamatan manusia. Saat memandangi kincir angin yang di depan rumah Bibi Megan, Joe mendapat inspirasi bagaimana cara menerbangkan Dorothy supaya bisa dibawa oleh angin tornado. Joe dan Bill pun segera meminta rekan-rekannya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Mereka pun langsung bersemangat melihat Joe dan Bill bisa kumpul dan bekerja sama kembali. Mereka memodifikasi sensor Dorothy dengan menambahkan semacam baling-baling yang terbuat dari potongan kaleng minuman ringan. Setelah itu mereka segera bergegas menuju titik tornado, di mana terjadi tornado dengan skala F5. Joe dan Bill pun berusaha sedekat mungkin dengan titik tornado. Mereka pun menurunkan dan meninggalkan satu buah Dorothy di tengah jalan. Dari jarak yang dirasa cukup aman, mereka berusaha mengabadikan momen yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi sebatang pohon menghantam Dorothy. Raut muka kecewa terlihat di wajah Joe dan Bill melihat sensor Dorothy berhamburan. Belum hilang rasa kecewa, mereka dikejutkan oleh sebatang pohon yang mengarah dan menghantam mobil mereka, membuat mobil mereka tertahan, tidak bisa bergerak. Di tengah kepanikan, mereka dikejutkan lagi oleh pemandangan di depan mata mereka. Sebuah truk tangki minyak melayang ke arah mereka. Truk tangki minyak sempat menghantam mobil mereka, namun hal itu justru membantu mereka terlepas dari ganjalan pohon. Tanpa pikir panjang, Bill segera tancap gas berusaha keluar dari daerah bahaya. Truk tangki minyak yang sempat menghantam sebelumnya tiba-tiba jatuh di depan mereka dan menimbulkan ledakan hebat. Beruntung mereka bisa keluar dari kobaran api dengan selamat. Tetapi teror belum berhenti. Mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan pertanian yang diterbangkan oleh tornado terus berjatuhan mengancam mereka. Puncaknya adalah tiba-tiba sebuah rumah tiba-tiba bergerak menghalangi jalan mereka. Tak sempat menginjak rem, Bill nekat menerobos rumah tersebut. Saat mempersiapkan Dorothy keempat atau Dorothy terakhir, Joe dan Bill mendengar bahwa Jonas sudah berada di sekitar lokasi tornado yang sama. Mereka memberitahu Jonas jika Dot 3 miliknya tidak akan bisa terbang seperti halnya Dorothy. Tetapi Jonas tidak terima informasi tersebut, serta menganggap ucapan Joe dan Bill hanya untuk menghalangi keberhasilan timnya yang sudah di depan mata. Dan diakui oleh Bill bahwa saat ini posisi Jonas lebih bagus. Tetapi keadaan begitu cepat berubah. Sebuah rangkaian baja konstruksi tiba-tiba melayang tepat ke mobil Jonas dan mengangkatnya ke udara untuk kemudian menghempaskannya kembali di sisi lain dari pusaran tornado. Tak mau membuang waktu, Joe dan Bill segera bergerak menuju pusat tornado. Mereka pun mengganjal pedal gas mobil mereka. Begitu sudah dekat dengan pusat tornado, Joe dan Bill melompat keluar dari mobil dan membiarkan mobil mereka berikut Dorothy ditelan oleh tornado. Berhasil. Dorothy pun terbang. Tak berapa lama, data-data yang terekam sensor Dorothy langsung terkirim ke komputer-komputer tim Joe dan Bill. Kegembiraan menyelimuti tim Joe dan Bill. Apa yang mereka perjuangkan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Baru saja menikmati keberhasilan mereka, Joe dan Bill melihat tornado bergerak mengarah ke tempat di mana mereka berada. Mereka pun langsung berjuang sekuat tenaga keluar dari zona pusaran tornado. Mereka pun berlari sekuat tenaga menuju ke sebuah bangunan. Saat mereka berhasil masuk, ternyata bangunan tersebut adalah sebuah gudang penyimpanan alat-alat pertanian serta banyak benda-benda tajam. Hampir saja mereka terluka akibat benda tajam yang melayang di dekat mereka. Mereka pun berusaha untuk keluar dan berlindung di bangunan lain. Tak berapa lama setelah mereka keluar, bangunan gudang tersebut langsung diterbangkan oleh tornado. Mereka berhasil masuk ke sebuah bangunan untuk sumur air dalam. Mereka segera mengikatkan diri ke pipa sumur air dalam. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba bertahan dari hempasan angin tornado. Akhirnya mereka
bisa merasakan sensasi bagaimana rasanya berada di pusaran sebuah angin tornado. Begitu tornado reda, anggota tim yang lain segera menjemput Joe dan Bill. Film ditutup dengan gambaran kerusakan yang ditimbulkan, serta penampakan jalur yang dilalui oleh angin tornado. Sekian dulu bedah film kita kali ini. Semoga terhibur dan syukur-syukur ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Nantikan video-video menarik lainnya hanya di channel Kamera Action.